Assalamualaikum, salam rahayu dan salam sejahtera. Selamat datang di Hati Nusantara Channel, tempat di mana kita bisa belajar tentang kehidupan dengan prinsip bebas waktu, bebas uang. Kalau kamu ingin memahami rahasia kehidupan dan bagaimana realita kita terbentuk, ada 3 hal penting yang harus kamu kenali: energi, frekuensi, dan vibrasi semesta, atau Tuhan melihat getaran yang kita pancarkan. Apa yang kita lakukan dengan niat tulus dan hati terbuka akan dipantulkan kembali menjadi pengalaman nyata dalam hidup kita. Jadi, setiap tindakan, baik yang lahir dari rasa syukur dan cinta sejati, akan membawa dampak luar biasa. Sementara kebaikan yang dilakukan dengan pamrih atau rasa kurang hanya akan memberikan hasil yang terbatas. Satu senyum kecil, menolong orang yang tidak dikenal, mengucap syukur tanpa alasan khusus, atau memberi sedikit bantuan kepada yang membutuhkan, semua ini adalah cara untuk membuka aliran energi positif. Energi ini bukan sekadar mengalir ke orang lain, tapi juga kembali ke kita dalam bentuk kemudahan, kesehatan, kebahagiaan, bahkan terkadang kesempatan yang tidak terduga. Ketulusan adalah kuncinya. Semakin murni niat kita, semakin besar efek domino yang muncul. Dalam keseharian, kita bisa memulai dari hal-hal sederhana. Saat bangun tidur, tarik nafas dan ucapkan syukur. Terima kasih atas nafas ini, kesehatan yang diberikan, dan rezeki yang mengalir setiap hari. Setelah itu, tanyakan pada diri sendiri, 2 kebaikan apa yang bisa aku lakukan hari ini. Bisa menolong tetangga, memberi makanan kepada yang membutuhkan, atau membantu orang lain dengan cara kecil yang bisa dilakukan dengan mudah. Minimal 2 aksi kebaikan ini sudah cukup untuk memulai energi positif hari ini. Praktik ini sederhana, tapi konsisten. Melakukannya akan membuka pintu bagi banyak hal positif. Contohnya, ketika seseorang menolong panti jompo atau memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tanpa pamrih, efeknya bisa meluas, membantu urusan orang lain, memudahkan hidup kita, bahkan membawa berkah dalam bentuk yang tidak kita duga. Ketulusan yang benar-benar murni menghasilkan energi tak terbatas yang kembali pada kita dalam berbagai bentuk. Kunci lain adalah memahami bahwa setiap tindakan punya latar belakang energi. Jika kita bertindak karena rasa kekurangan atau pamrih, hasilnya terbatas. Tetapi jika tindakan lahir dari rasa syukur dan cinta tanpa batas, hasilnya juga tak terbatas. Ini berlaku dalam banyak aspek: kesehatan, bisnis, hubungan, bahkan manifestasi tujuan hidup. Saat kita memahami hukum energi ini, kita mulai melihat hidup sebagai aliran, energi keluar, energi kembali, dan setiap perbuatan baik menambah kekayaan batin dan material kita. Mengintegrasikan kebiasaan kebaikan ini ke dalam kehidupan sehari-hari tidak sulit. Contohnya, jika tidak punya uang untuk memberi, kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki. Membagi makanan, membantu pekerjaan tetangga, atau sekadar memberikan perhatian tulus. Yang penting adalah niat dan konsistensi. 2 minggu rutin melakukan hal sederhana ini biasanya sudah mulai menghasilkan perubahan nyata. Kebahagiaan meningkat, urusan lebih lancar, dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Kekuatan kebaikan ini bukan sekadar teori. Banyak orang yang membuktikannya, dari mereka yang membantu anak yatim, memberi makan keluarga yang kesulitan, hingga menolong orang secara acak di jalan. Setiap aksi kecil yang dilakukan dengan cinta dan niat tulus menimbulkan momentum positif, memudahkan jalan bagi hal-hal baik lainnya. Ini membuktikan bahwa tindakan sederhana bisa membawa efek besar, bahkan membuka jalan untuk berkat yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan. Yang lebih penting, kita tidak hanya melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi juga untuk menyeimbangkan energi dalam diri sendiri. Dengan mengalirkan kebaikan tanpa batas, kita juga menyiapkan diri untuk menerima kebaikan dari semesta. Energi yang kita pancarkan akan kembali, seringkali dalam bentuk yang melebihi apa yang kita harapkan.
Prinsip ini mengajarkan kita tentang keseimbangan dan pentingnya menjaga kualitas energi yang kita lepaskan. Kesadaran ini menuntun kita untuk selalu memperhatikan niat di balik setiap tindakan. Apakah kita melakukannya karena terpaksa, ingin dipuji, atau karena tulus ingin berbagi? Hasilnya berbeda. Tindakan yang lahir dari cinta murni membawa dampak jauh lebih besar, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Energi positif ini berputar, memengaruhi banyak aspek hidup. Kesehatan, rezeki, hubungan, dan bahkan keberhasilan pribadi. Dengan begitu, setiap hari bisa menjadi kesempatan untuk mempraktikkan kebaikan. Mulai dari bangun tidur, tarik nafas, bersyukur, dan pilih 2 aksi kebaikan untuk hari itu. Bisa sederhana, bisa kecil, yang penting dilakukan dengan tulus. Lama-kelamaan, pola ini membentuk habit positif yang menjadi bagian dari hidup. Bukan sekadar strategi manifestasi energi yang dihasilkan menjadi fondasi untuk hidup lebih bahagia, damai, dan seimbang. Kebiasaan ini juga memupuk kesadaran akan bagaimana semesta bekerja. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta murni menimbulkan efek berantai yang dapat mengubah realita kita. Dari menolong orang, memberi senyum, hingga berbagi sedikit rezeki, semua itu menguatkan aliran energi positif dalam hidup. Dengan demikian, manifestasi tujuan dan impian tidak lagi terasa sulit, karena energi yang kita lepaskan selaras dengan aliran alam semesta. Oleh karena itu, penting untuk tetap konsisten. Kesadaran dan kebiasaan, baik yang dilakukan setiap hari, akan menumbuhkan momentum yang semakin kuat. Perbuatan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi katalis untuk perubahan besar dalam hidup. Inilah cara sederhana, namun ampuh, untuk membuka keajaiban dan berkah dalam kehidupan, melalui energi, frekuensi, dan vibrasi yang positif. Sekarang, mari kita teruskan dengan melihat bagaimana kebiasaan kebaikan ini bisa diterapkan lebih dalam dan menimbulkan efek domino yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar dari berbagai contoh nyata, momen inspiratif, dan cara praktis agar setiap tindakan membawa hasil maksimal tanpa harus menunggu keajaiban besar terjadi. Dengan memahami prinsip ini, setiap langkah kita akan menjadi bagian dari aliran energi positif yang terus bergerak dan memperkaya hidup kita. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan memiliki kualitas berbeda tergantung pada energi yang kita bawa. Jika tindakan dilakukan dengan rasa cinta dan keikhlasan, energi itu berkembang menjadi pondasi untuk aliran kebahagiaan yang lebih besar. Bahkan, hal-hal yang tampak sederhana, seperti menolong tetangga membawa barang, tersenyum pada orang asing, atau membukakan pintu untuk seseorang, sebenarnya memancarkan energi yang jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Kita juga bisa memanfaatkan intuisi sebagai panduan dalam berbuat baik. Saat kita diam sejenak, menenangkan pikiran, dan menyadari kebutuhan di sekitar, sering muncul ide spontan. Siapa yang bisa kita bantu hari ini? Bagaimana caranya? Atau hal sederhana apa yang bisa meringankan beban orang lain? Ini adalah bentuk komunikasi energi. Semesta menuntun kita untuk bertindak pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat. Momen-momen kecil ini, jika dijalankan dengan tulus, menjadi katalis untuk manifestasi yang lebih besar di kehidupan kita. Setiap orang memiliki kapasitas untuk menanam benih kebaikan dalam hidup orang lain, dan benih itu akan tumbuh dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai hukum energi. Ketika kita menolong tanpa pamrih, tidak menuntut balasan, kita membuka pintu bagi energi positif untuk mengalir tanpa hambatan. Ini mirip seperti menabur benih di tanah subur. Air dan sinar matahari akan menumbuhkan hasil yang jauh melebihi ukuran benih itu sendiri. Semesta bekerja dengan prinsip perputaran energi. Apa yang kita lepaskan akan kembali, seringkali dengan cara yang tak terduga.
Penting juga untuk menanamkan pola ini ke dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar. Misalnya, mengajarkan anak-anak untuk menyadari dan berlatih bersyukur, menolong teman, atau berbagi sedikit rezeki akan membentuk karakter dan energi positif yang kuat sejak dini. Setiap aksi kecil yang dilakukan secara konsisten menciptakan momentum yang menguat, sehingga kebiasaan baik ini menjadi bagian dari identitas hidup sehari-hari, bukan sekadar aktivitas sesaat. Selain itu, praktik kebaikan ini juga menumbuhkan rasa empati. Dengan menyadari bahwa tindakan kita memiliki dampak nyata pada orang lain, kita menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan sekitar. Ini bukan hanya soal materi, tapi juga perhatian, senyum, atau ucapan yang menyenangkan hati. Energi yang lahir dari empati ini menjadi magnet bagi kesempatan baik yang lain, memperkuat hubungan, dan membawa keseimbangan dalam hidup kita. Salah satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa kebaikan tidak harus terlihat besar. Bahkan tindakan kecil yang konsisten memiliki kekuatan luar biasa. Memberikan sedikit waktu, tenaga, atau perhatian jika dilakukan dengan niat tulus, menciptakan efek domino yang mampu mengubah alur hidup kita. Prinsip ini menjelaskan mengapa orang-orang yang konsisten berbuat baik cenderung mendapatkan kemudahan, kebahagiaan, dan rezeki yang mengalir secara alami dalam hidup mereka. Konsistensi adalah kunci. Jika kita melatih diri setiap hari untuk menyadari nafas, bersyukur, dan melakukan minimal 2 aksi kebaikan, momentum energi positif akan terus berkembang. Setiap tindakan, sekecil apapun, jika dilakukan dengan cinta dan tanpa pamrih, membentuk gelombang yang menembus batas kehidupan sehari-hari. Efeknya bisa terasa dalam kesehatan, rezeki, hubungan, dan kesempatan yang datang secara tidak terduga. Kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus juga membantu kita lebih memahami diri sendiri. Saat kita fokus memberi, tanpa mengharapkan balasan, kita mulai mengenali kekuatan batin yang selama ini tersembunyi. Setelah memahami pentingnya energi, frekuensi, dan vibrasi dalam hidup kita, langkah berikutnya adalah mempraktikkan kebaikan dengan cara yang lebih luas dan konsisten. Kita bisa mulai memperluas jangkauan aksi-aksi kecil ini ke lingkungan sekitar. Misalnya, membantu teman yang sedang kesulitan, menawarkan bantuan kepada tetangga, atau sekadar mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati orang lain. Semua hal ini menciptakan aliran energi positif yang memperkuat keseimbangan hidup kita dan membuka ruang bagi kejadian-kejadian luar biasa. Praktik lain yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan momen sehari-hari sebagai peluang berbuat baik. Misalnya, saat berjalan di jalan, kita bisa menolong orang yang terlihat membutuhkan, atau sekadar tersenyum tulus kepada orang yang kita temui. Hal-hal sederhana ini bukan hanya menyebarkan energi positif ke orang lain, tapi juga meningkatkan kualitas energi kita sendiri. Semakin tulus tindakan kita, semakin kuat efek yang akan kita terima kembali dari semesta. Selain itu, kita bisa melatih diri untuk lebih peka terhadap intuisi. Banyak ide atau dorongan untuk berbuat baik muncul dari intuisi yang seringkali kita abaikan. Saat kita diam sejenak, menenangkan pikiran, dan mendengarkan suara hati, kita akan mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan kita, kapan waktunya tepat, dan bagaimana cara terbaik untuk bertindak. Tindakan yang muncul dari intuisi ini biasanya membawa hasil yang lebih besar karena selaras dengan energi semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan berbuat baik juga bisa diterapkan dalam berbagai bentuk. Memberikan perhatian kecil pada orang lain, misalnya mengingat ulang tahun mereka, mengirim pesan menyemangati, atau sekadar menanyakan kabar, semuanya menghasilkan energi positif. Hal-hal ini membangun jaringan energi yang saling menguatkan antara kita dan orang-orang di sekitar. Semakin banyak interaksi positif yang dilakukan dengan tulus, semakin besar pula energi yang kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan, kemudahan, dan rezeki. Kunci penting lainnya adalah kesadaran tentang niat di balik setiap aksi. Apakah kita berbuat baik karena ingin dipuji, mengharapkan balasan,
atau karena tulus ingin memberi, niat murni akan menghasilkan energi yang lebih kuat dan efek yang lebih luas. Energi ini bukan hanya memengaruhi diri kita sendiri, tapi juga orang lain, lingkungan, dan bahkan situasi yang mungkin sebelumnya tampak tidak terkait semesta, menanggapi energi tulus dengan memberikan peluang dan kemudahan yang seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Contoh nyata dari kekuatan kebaikan ini dapat kita lihat dalam kisah sederhana. Seorang ibu membantu panti jompo dengan menolong membawa pasien ke rumah sakit, memberikan informasi dan koneksi agar urusan mereka lancar, atau sekadar menyiapkan makanan tambahan bagi yang membutuhkan. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan dengan cinta dan keikhlasan, ternyata menghasilkan momentum yang luar biasa dalam hidupnya sendiri. Kesuksesan, kesehatan, dan kemudahan dalam berbagai hal bisa muncul sebagai balasan alami dari energi yang dikeluarkan. Selain itu, praktik kebaikan juga memperkuat hubungan antar manusia. Ketika kita memberi tanpa pamrih, orang-orang di sekitar kita merasa diperhatikan dan dihargai. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat, memperkuat kerjasama, dan membangun lingkungan yang lebih harmonis. Lingkungan yang positif ini, pada gilirannya, mendukung kita untuk terus tumbuh dan berkembang, karena energi yang kita pancarkan diterima kembali dalam bentuk dukungan, kesempatan, dan keberkahan. Salah satu strategi untuk memperluas kebaikan adalah menetapkan target harian yang sederhana. Minimal 2 aksi kebaikan setiap hari. Bisa berupa memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, menolong tetangga, membagikan ilmu, atau sekadar memberikan waktu untuk mendengarkan orang lain. Dengan konsistensi, pola ini akan menjadi habit yang alami, sehingga kita tidak perlu memaksakan diri untuk berbuat baik, karena energi positif akan mengalir secara alami dari kesadaran yang kita bangun. Lebih jauh, kita bisa menanamkan prinsip ini dalam komunitas, misalnya dalam lingkaran teman, keluarga, atau rekan kerja. Kita bisa mendorong satu sama lain untuk saling mengingatkan tentang pentingnya berbuat baik. Saat kebiasaan ini menular, energi positif berkembang dalam skala yang lebih besar, membentuk efek domino yang dapat memengaruhi banyak orang. Sekaligus, lingkungan yang mendukung ini memperkuat aliran energi baik dan meningkatkan kemungkinan manifestasi yang diinginkan terjadi lebih cepat. Selain itu, kita harus memahami bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, memiliki dampak yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang langsung terasa, ada yang baru muncul kemudian, atau bahkan dalam bentuk yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk melatih kesabaran dan ketekunan. Hasil tidak selalu instan, tapi dengan konsistensi dan kesadaran, energi yang kita lepas akan kembali dengan cara yang tepat, seringkali melebihi ekspektasi kita. Penting juga untuk menjaga kualitas energi yang kita lepaskan. Emosi, niat, dan fokus saat melakukan tindakan menentukan kualitas energi tersebut. Ketika kita memberi dengan rasa bersyukur dan cinta, energi menjadi murni dan efeknya maksimal. Sebaliknya, jika ada rasa marah, kecewa, atau pamrih tersembunyi, energi yang dilepas akan kurang efektif dan hasil yang diterima juga terbatas. Kesadaran akan hal ini menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan yang selaras dengan prinsip semesta. Latihan harian lainnya adalah memulai hari dengan ucapan syukur. Bangun tidur, tarik nafas dengan sadar, dan ucapkan terima kasih atas nafas, kesehatan, dan rezeki yang mengalir setiap hari. Setelah itu, pilih minimal 2 aksi kebaikan yang akan dilakukan hari itu. Dengan menggabungkan kesadaran nafas syukur dan aksi nyata, kita membangun energi yang kuat dan konsisten. Energi ini menjadi fondasi untuk semua manifestasi baik yang ingin kita alami dalam hidup. Dengan memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kita belajar melihat hidup dari perspektif yang lebih luas. Setiap tindakan, sekecil apapun, menjadi bagian dari aliran energi yang lebih besar. Keajaiban terjadi bukan karena kebetulan,
tapi karena energi yang kita pancarkan dan tarik kembali melalui kesadaran, cinta, dan ketulusan. Semakin kita selaras dengan energi ini, semakin mudah hidup berjalan dengan harmonis, membawa kebahagiaan, kesehatan, rezeki, dan kesempatan yang terus mengalir. Selain praktik harian, kita juga bisa memanfaatkan momen-momen tidak terduga untuk menebarkan kebaikan. Misalnya, saat berada di transportasi umum, kita bisa memberi tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan, membantu membawa barang berat seseorang, atau sekadar memberikan senyum tulus kepada orang asing. Tindakan sederhana ini memiliki efek yang luar biasa karena energi tulus tidak mengenal batas dan akan kembali kepada kita dalam bentuk pengalaman positif. Kita juga bisa menggunakan kesempatan di lingkungan kerja atau komunitas untuk menyebarkan energi baik, memberikan bantuan kepada rekan kerja yang kesulitan, mendukung teman yang sedang menghadapi masalah, atau berbagi informasi yang bermanfaat adalah bentuk kebaikan yang bisa memicu efek domino. Semakin kita menanam kebaikan di lingkungan sekitar, semakin banyak energi positif yang terbentuk dan mengalir kembali ke hidup kita. Selain itu, berbagi ilmu pengetahuan atau pengalaman juga merupakan bentuk energi positif, mengajarkan sesuatu yang berguna, membimbing orang lain tanpa pamrih, atau sekadar memberi nasihat yang membangun. Semuanya meningkatkan getaran positif kita. Energi yang dihasilkan dari tindakan seperti ini bisa lebih kuat dibandingkan kebaikan materi karena menyentuh sisi pikiran dan hati, membangun kesadaran dan inspirasi dalam diri orang lain. Dalam praktik nyata sehari-hari, kita bisa menyiapkan daftar kecil aksi kebaikan yang bisa dilakukan kapan saja. Misalnya, memberi makan hewan terlantar, menyumbang pakaian atau barang bekas yang masih layak pakai, menolong orang tua menyeberang jalan, atau mengirim pesan semangat pada teman yang sedang sedih. Dengan daftar ini, kita tidak perlu bingung saat ingin berbuat baik. Cukup pilih dari daftar dan lakukan dengan tulus. Selain itu, kesadaran energi juga penting diterapkan dalam berinteraksi dengan keluarga, membantu anggota keluarga tanpa pamrih, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, atau sekadar berbagi kebahagiaan sederhana akan membangun energi positif dalam rumah. Energi ini tidak hanya terasa di dalam rumah, tapi juga mempengaruhi kehidupan kita secara luas karena hubungan keluarga yang harmonis meningkatkan getaran positif kita secara keseluruhan. Kita juga harus memperhatikan kualitas energi saat melakukan aksi kebaikan. Energi yang penuh cinta dan ketulusan akan menghasilkan dampak lebih besar dibandingkan energi yang terbebani rasa takut, pamrih, atau marah. Oleh karena itu, sebelum melakukan sesuatu, penting untuk menenangkan diri, menyadari niat, dan memastikan bahwa tindakan dilakukan semata-mata untuk membawa kebaikan, bukan untuk mendapatkan balasan atau pujian. Selain itu, momen spontan bisa menjadi sarana menebarkan kebaikan. Contohnya, saat melihat orang tua kesulitan membawa barang belanjaan, kita bisa membantu tanpa diminta. Saat melihat anak-anak bermain di jalan yang kurang aman, kita bisa memberi arahan atau perlindungan, atau sekadar membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Energi yang dihasilkan dari aksi spontan ini seringkali membawa hasil yang lebih besar karena murni muncul dari kesadaran dan empati. Penting juga untuk menjaga konsistensi. Dengan membiasakan diri melakukan aksi kebaikan setiap hari, energi positif akan terus meningkat. Dengan demikian, hidup yang penuh kebaikan dan kesadaran energi bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. Dibutuhkan konsistensi, ketulusan, dan kesadaran dalam setiap tindakan.